Salam dan bahagia selalu, Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ellen Dwi Ratnasari, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Mejayan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan untuk lebih baik agar pembelajaran di kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi diri sebelum mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya menganggap bahwa murid datang ke sekolah seperti kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa dalam dirinya. Yang kedua, saya memiliki asumsi bahwa murid yang datang ke sekolah tepat waktu adalah murid yang rajin dan memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran di kelas hanya berpusat pada guru. Jadi, siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Refleksi diri setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran masih sangat kurang sesuai dengan pemikiran pendidikan dan pengajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah saya menjalani proses belajar tahap demi tahap bersama fasilitator dan pengajar praktik hingga berlatih mengeksplorasi kekurangan diri dan upaya perbaikannya, maka saya mulai merubah pemikiran saya terkait pendidikan dan pengajaran. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, perubahan pemikiran yang saya dapatkan adalah: yang pertama, siswa bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tinta yang tergores di dalamnya. Disinilah peran saya sebagai guru menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang sangat jelas. Artinya, pada hakikatnya setiap murid memiliki pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun, potensi yang ada tersebut perlu saya latih dan kembangkan. Kedua, murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukanlah berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Saya mulai mencoba untuk memahami kondisi tersebut. Karena peran pendidik tidak melulu tentang mengajarkan materi, melainkan mendampingi setiap proses tumbuh kembangnya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, bahwa tidak semua murid memiliki kemampuan yang sama dalam memahami sesuatu. Di sini sebagai guru, saya mulai mencoba mengelola pembelajaran agar setiap siswa dapat melaluinya dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda hingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Dalam pembelajaran, guru bukanlah sumber utama dan satu-satunya. Tugas saya sebagai guru adalah menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri siswa menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Selanjutnya, setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Di sini, saya mulai mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka harapkan setelah melalui proses belajar bersama. Yang akan saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, melakukan pemetaan bakat minat potensi diri murid, sehingga saya akan lebih mengenali murid dan potensi dari dalam diri mereka. Yang kedua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Tiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keempat,
melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Pembiasaan positif yang akan saya lakukan untuk menciptakan budi pekerti murid yang baik adalah: yang pertama, mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa. Yang kedua, menanyakan kabar dan mendoakan hal baik untuk anak-anak. Ketiga, selalu memberikan kata-kata positif satu sama lain. 4. Memberikan teladan sikap. Kelima, selalu memberikan apresiasi setiap proses belajar anak. Selanjutnya, berani mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan dan terima kasih untuk bantuan. Jadi, implementasi pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah akan saya ciptakan budaya pembelajaran yang positif sebagai karakter diri yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan menggali kreativitas dan berinovasi dalam proses belajar mengajar sehingga memunculkan jiwa kompetitif yang berani unggul mengembangkan segala potensi diri saya dan anak-anak. Demikian pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan salam guru penggerak.